Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semuanya sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, hingga kepada kita semua. Alhamdulillah, Ibu senang sekali bisa membersamai anak-anak semuanya. Hari ini Ibu ditemani oleh Bu Fitri. Fitri, hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang salah satu ibadah yang sangat istimewa dalam Islam, yaitu kurban. Tema kita pada hari ini adalah belajar kurban, belajar ikhlas. Wah, menarik ya anak-anak. Ibu mau tanya, kalau mendengar kata kurban biasanya langsung ingat apa? Sapi, kambing, atau mungkin sate ya? Boleh dijawab di kolom komentar. Kalau Bu Fitri biasanya suka ingat apa? Kalau ibu biasanya suka ingat menyembelih hewan dan membuat sate. Tapi tidak apa-apa ya, karena itu memang suasananya Idul Adha. Tapi ternyata di balik ibadah kurban itu ada pelajaran yang sangat besar dan penting untuk kehidupan kita. Nah, kira-kira apa sih kurban itu? Nah, kurban itu adalah ibadah menyembelih hewan ternak, bisa pada hari Idul Adha atau hari Tasyrik. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kok bisa ya menyembelih hewan tapi bisa mendekatkan diri kepada Allah? Betul Bu Siti, kurban itu bisa mendekatkan diri kepada Allah karena kurban itu akan mengajarkan ketaatan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, jika kita berkurban, kita juga sudah melakukan salah satu perintah Allah dalam Al-Quran. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ada yang tahu tidak itu surat apa? Wah, Masya Allah, anak-anak pasti tahu dan sudah hafal juga ayatnya. Jadi, berkurban itu adalah perintah dari Allah untuk umat Islam yang mampu melaksanakannya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kautsar yang baru saja dibacakan oleh Bu Fitri. Anak-anak, siapa yang tahun ini Allah berikan rezeki untuk bisa berkurban? Tentunya itu adalah rezeki yang sangat besar dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut. Selain perintah dari Al-Quran, kurban juga mengingatkan kita kepada kisah Nabi. Nabi apa ya? Ya, betul anak-anak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu diberi perintah oleh Allah untuk mengorbankan putranya yang paling beliau sayangi, yaitu Nabi Ismail. Berat sekali kan perintahnya? Iya, betul. Nah, kalau kita dengar azan saat kita sedang bermain games, sebagian besar dari kita itu masih suka banyak yang bilang gini nih, sebentar lagi, dan tidak langsung melaksanakan sholat. Ya, betul. Kadang jika ada perintah Allah, seringkali yang keluar dari kita adalah nanti, atau malas, sebentar lagi, atau mungkin ada yang tidak menghiraukan perintah Allah. Nauzubillah min dzalik. Betul Bu Siti, tetapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sangat taat sekali kepada Allah. Mereka itu sama-sama ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, walaupun tugas yang Allah berikan itu sangat berat. Betul. Nah, walaupun berat, mereka tetap menjalankan perintah Allah dengan patuh dan ikhlas. Ternyata, seperti yang kita ketahui, pada akhirnya Allah hanya memuji kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah mengganti Nabi Ismail dengan hewan kurban. Anak-anak, dari sini kita bisa belajar bahwa orang yang taat dan ikhlas itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Hikmah yang ketiga itu, kurban juga mengajarkan kita untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu bukan hanya saat Idul Adha saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, betul, itu yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Contoh taat kepada Allah yang bisa kita laksanakan, misalnya sholat 5 waktu, hormat kepada orang tua, kepada guru, bagaimana kita berkata jujur setiap hari, dan juga tugas seorang pelajar yaitu belajar. Sekarang Ibu mau tanya nih,
Kalau di hari raya Idul Adha, kira-kira apa sih yang buat kalian semangat? Biasanya mungkin melihat membelikan hewan kurban Ya. ya, atau makan bersama, makan sate. Boleh seperti itu. Kita boleh merasa senang makan saat Idul Adha, tapi jangan lupa juga untuk bersyukur ya. Inti kurban bukan sekedar makan daging, tapi bagaimana kita belajar ikhlas dan berbagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, memberi kepada orang lain itu sangatlah mulia. Ya, kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi juga tentang keikhlasan, ketaatan kepada Allah, dan semangat untuk berbagi. Walaupun sekarang kalian belum bisa berkurban sendiri, kalian juga tetap bisa semangat belajar dengan cara suka berbagi, membantu orang tua, rajin ibadah, dan menjadi anak yang soleh dan soleh. Betul. Insya Allah, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari ibadah di hari Idul Adha. Dan kita semua, Allah mampukan untuk bisa berkurban setiap tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja materi kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu sampaikan. Sampai bertemu kembali di Bina TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.